Ambilkan bulan-bu yang selalu bersinar di langit bulan benderang. La 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 la. Selamat datang di podcast Gawe Piawe. Sahabat Gawe, senang sekali berjumpa lagi dengan sahabat. Saya Kang Acep kali ini akan menemani sahabat Gawe dengan perbincangan tentang lagu-lagu anak. Seperti apa sih lagu-lagu anak, perkembangannya hingga saat ini ya? Tentu sahabat Gawe pasti ingat zaman dulu kita, lagu-lagu anak selalu membuat kita terlena, terbuai, dan sampai saat ini pasti selalu teringat ya. Ingat kan lagu-lagu tentang ambilkan bulan-bu yang selalu bersinar di langit. Oke, sudah gak sabaran lagi, bukan? Kali ini Kang Acep spesial akan menghadirkan tokoh kita ya, yang tentu sahabat Gawe tidak asing lagi karena beliau itu sangat produktif menciptakan lagu-lagu anak. Dan bukan hanya menciptakan, beliau pun mengajarkan kepada guru-guru PAUD, guru SD, guru TK, dan semuanya masyarakat yang ingin belajar tentang bagaimana menciptakan lagu anak. Yuk kita panggilkan saja Kak Adi Kitana. Ya, selamat pagi Kak Adi. Selamat pagi Kang Acep. Sehat ya? Alhamdulillah. Kayaknya semangat sekali ini. Wah, tentu saja berbicara tentang lagu anak kita harus ceria. Kata orang kan dunia anak itu dunia keceriaan. Betul. Makanya saya ingin menghadirkan Kak Adi Kitana sebagai orang yang sangat produktif menciptakan lagu-lagu anak. Gitu ya Kak Adi. Nah, ini saya kembali mungkin kilas balik tentang lagu-lagu anak zaman dulu ya. Itu menurut Kak Adi ya, kenapa sih lagu-lagu anak itu yang terutama yang zaman-zaman dulu karyanya Ibu Sud, Ibu Kasur, Ate Mahmud itu sampai sekarang loh saya masih terngiang-ngiang kalau melegenda. Melegenda banget. Itu apa ciri khasnya? Kenapa itu? Iya, memang banyak sekali faktor yang kalau kita berbicara tentang lagu anak yang mempengaruhi ya. Kenapa lagu-lagu dulu terasa lebih masuk ke hati ya dibandingkan dengan lagu-lagu yang belakangan itu. Tapi sebenarnya bukan sekedar masalah kualitas lagunya. Kalau saya melihat kualitas musikal itu dari masa ke masa pasti terjadi banyak peningkatan, bukan penurunan Kang Acep. Tetapi ada yang berubah. Yang berubah salah satunya adalah bagaimana lingkungan itu membangun minat anak-anak terhadap lagunya sendiri. Dulu lagu anak-anak dipopulerkan oleh banyak pihak ya. Salah satunya melalui dunia pendidikan, diajarkan di sekolah. Lalu media memblow up sedemikian rupa. Di radio, televisi, lagu anak punya ruang yang cukup. Sehingga itu membuat anak-anak punya kesempatan banyak mendengar lagu mereka. Kalau Kang Acep perhatikan sekarang kan hampir tidak ada ruang media yang membersamai perjuangan guru-guru di lapangan untuk mensosialisasikan kembali lagu anak. Jadi semakin banyak anak mendengar, pasti minatnya akan tumbuh juga di situ. Itu juga mengapa anak-anak sekarang lebih suka lagu-lagu pop yang kontennya sebenarnya sangat tidak mereka pahami ya, belum masuk ke dunia mereka. Tapi bagi mereka yang sering terdengar itu menjadi mudah, menjadi mudah, dan akhirnya mereka jadi suka. Jadi nggak bisa disalahkan anak-anaknya dong. Bukan karena salah anak-anak ya, Bukan. Karena mungkin kitanya yang kurang mengenalkan. Di samping memang jangan ditanya, para maestro dulu itu kan mencipta dari hati ya, bukan mencipta demi untuk menanak nasi. Ibu Sud itu bukan sekedar pencipta. Kalau saya melihat tokoh seperti Ibu Sud, Pak Kasur, Bu Kasur, Pak Ate Mahmud, itu bagi saya bukan sekedar pencipta lagu. Mereka adalah pejuang. Mereka berjuang. Ibu Sud itu sudah membersamai perjuangan pemuda Indonesia
dengan musiknya itu sejak jauh sebelum Sumpah Pemuda. Ketika Sumpah Pemuda, beliau terlibat dengan W.R. Supratman mengiringi para pemuda menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kali. Itu keren banget. Betul. Ya, dan kalau Kang Acep cermati, mengapa Ibu Sud mencipta lagu anak-anak itu menarik. Nah, ini barangkali menjadi pembeda kan, pembeda lagu-lagu yang dicipta para maestro dulu dengan yang dibuat oleh para pencipta lagu belakangan. Jadi Ibu Sud itu ada dalam salah satu tulisan tentang beliau. Beliau punya kegelisahan luar biasa kepada anak-anak Indonesia saat itu yang tidak mendapatkan ruang kegembiraan karena mereka nggak punya lagu anak-anak. Jadi kalaupun diajarkan di sekolah, yang sekolah hanya kalangan tertentu saja, rakyat jelata tidak semuanya ikut sekolah waktu itu. Dan yang diajarkan adalah lagu-lagu berbahasa Belanda, kayak itu. Nah, maka kemudian kata Ibu Sud saat itu, aku rindu membuat lagu anak-anak yang berbahasa Indonesia supaya mereka bisa merasakan ikut terlibat dalam kegembiraan. Saya berharap, aku bermimpi anak-anak Indonesia akan hidup dalam kegembiraan dengan lagu-lagu mereka. Itu keren banget gitu kan. Nah, itu yang membedakan barangkali lagu dulu dengan lagu sekarang. Jadi pertama selain karena memang dari hati ya, dari yang tulus, kemudian ada satu perjuangan yang ingin diraih gitu ya. Jadi tidak hanya popularitas untuk diri sendiri ya. Plus dukungan media tadi. Plus didukung oleh media, tapi kan zaman dulu medianya terbatas ya. Iya, justru ketika media terbatas, anak-anak justru mendapatkan ruang yang sangat besar. Melalui aktivitas bermainnya, lagu-lagu itu dikenalkan. Di sekolah ya. Coba kita ingat, Kang Acep waktu TK, waktu SD kan hampir setiap hari di sekolah kita itu pasti ada kelas tertentu yang menyanyi bareng. Dan lagu-lagu itu disosialisasikan di sana. Betul. Sekarang ini kalah dengan lagu-lagu komersil gitu. Iya. Bahkan masih SMP pun saya masih senang lah dikenalkan ya lagu-lagu daerah. Betul itu sekali. Sampai SMP saya masih mengenal itu. Sehingga mungkin ketika kita dewasa ya sahabat gawe, itu kita terekam benar dalam ingatan memori kita ya. Yang saya ingat, guru-guru kita dulu tidak hanya guru kesenian yang sering mengajarkan lagu pada kita. Betul. Di SD itu saya mengenal ada nama-nama guru saya seperti Bu Penny, guru kelas 3. Itu beliau yang paling banyak mengajarkan lagu-lagu. Kemudian ada Bu Yus ya. Di kelas 5, beliau juga mengajarkan lagu. Guru matematika, Bu Haris, guru saya. Itu juga ketika anak-anak kelihatan lelah, ngajak nyanyi beliau. Guru olahraga, kita habis olahraga, santai di bawah pohon, kita nyanyi yuk bareng-bareng. Kayaknya semua guru waktu itu terlibat, menurut saya terlibat dalam sebuah gerakan mencintai lagu anak-anak. Sehingga anak-anak betul-betul hadir dalam dunia keceriaan itu dengan lagu mereka sendiri. Bukan lagu yang dipaksakan untuk mereka. Jadi lagu anak menurut saya itu bukan sekedar lagu yang dinyanyikan anak. Tapi lagu itu memang sejak proses penciptaannya ditujukan buat anak-anak. Sekarang kan coba kita lihat lomba nyanyi lagu anak saja. Lagu yang dinyanyikan bukan lagu anak-anak. Betul. Iya. Sehingga kita sebut, lagu anak-anak kenapa? Karena dinyanyikan anak-anak. Tidak cukup. Ya, jadi lagu anak-anak memang sejak proses penciptaan, kemudian membangun bahkan bagaimana lagu itu disosialisasikan, semuanya melibatkan aktivitas anak-anak. Betul ya. Jadi kayak sekarang kan kayak di TV juga ada ya, tanpa harus saya sebutkan namanya kan. Ini junior, tapi ternyata lagunya lagu yang dewasa juga. Itu dulu yang cukup keras itu Pak Atim Mahmud. Gitu ya. Pak Atim Mahmud itu sering memberikan kritik terkait lagu anak-anak sekarang itu mengeksploitasi anak-anak. Jadi beliau sampaikan media itu tidak lagi memperhatikan kebutuhan anak-anak pada lagunya, tetapi media punya kepentingan untuk mendapatkan rating yang tinggi. Anak-anak untuk menyanyikan sebuah lagu, anak-anak didandani ala orang dewasa. Betul. Gaya mereka pun didesain sedemikian rupa supaya koreonya semuanya sudah ke arah dewasa. Betul. Kalau Pak Atim Mahmud mencermati, anak-anak punya style sendiri, lagu mereka punya gaya sendiri, cara mereka bergerak punya gaya yang sangat khas anak-anak. Bahkan bagaimana mereka menampilkan dalam bentuk dandanan, fashion anak-anak itu harus kembali ke anak-anak, tidak boleh mengikuti selera kita. Iya. Nah, maka Pak Atim Mahmud mengatakan lagu anak-anak itu kalah oleh
kebutuhan atas rating sebuah media. Yang penting banyak yang nonton kan gitu. Betul, kan? betul, Iya. betul. Berarti mungkin gini ya Kak Adi, Hmm. kita jadi kalau saya boleh tadi menyimpulkan ya, mungkin Kak Adi bisa menambahkan lagi. Jadi pertama untuk menciptakan lagu anak kita harus dengan hati. Iya. Kemudian yang kedua harus ada tujuan yang jelas ya, bagaimana memperjuangkan kegembiraan anak-anak. betul. Yang ketiga mungkin sudut pandang itu dari anak-anak ya. Iya, ya. Makanya kalau saya, jadi kebetulan tahun 2014 saya mendirikan SCLA, Kang Acep. Apa itu? Sekolah Cipta Lagu Anak Indonesia. Oh gitu ya. Sekarang dari ruang SCLA itu sudah tercipta dan kita rekam lebih dari 800 lagu anak-anak. Karya guru-guru di berbagai daerah di Nusantara Luar ini. biasa. Itu kekayaan luar biasa dan karya mereka. Sayangnya itu tadi. Mungkin melalui ruang podcast seperti ini, kita nantinya ada sedikit harapan ya. Ini akan ikut terlibat untuk mengambil peran mensosialisasikan kembali lagu-lagu yang memang ditujukan buat mereka. Nah, lagu anak-anak itu kalau di SCLA kami tekankan punya beberapa karakteristik yang kita singkat dengan musik, M, U, S, I, dan K. Apa itu? Yang pertama M-nya itu lagu anak-anak harus mudah. Mudah. Dan mudah itu sama sekali tidak dipengaruhi oleh syairnya. Jadi kadang-kadang supaya mudah lagunya dibikin pendek sekali kalimatnya. Itu ya mempengaruhi. Tapi bukan itu yang paling menentukan mudah dan sulitnya. Kayak tadi lagunya dinyanyikan Kang Acep tuh. Itu mesti lagu favorit zaman kecil ya. Iya betul. Itu lagu itu banyak disukai guru-guru TK. Tapi sebenarnya kurang pas untuk anak usia TK. Oh gitu ya. Bukan kontennya yang nggak pas, tetapi struktur lagunya sendiri disiapkan untuk tingkat kemampuan anak usia di atasnya. Ambitus nadanya itu terlalu lebar buat pita suara anak-anak TK. Gitu Ya. gitu. Ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu, yang selalu bersinar di langit. Di sini anak masih senyum-senyum tuh. Guru nyanyi lagu itu senyum, tapi masuk referen di langit. Iya. Bulan benderang. Ada lompatan nadanya begitu tinggi. Iya, Banyak guru-guru tidak memperhatikan. Mereka paksakan anak-anak di usia yang sangat belia menyanyikan lagu dengan tingkat kesulitan yang sebenarnya cukup tinggi nih. Maka tidak jarang akan muncul anak-anak yang saya menghubungkannya begini. Kalau Profesor Jordan Ayan di buku Bengkel Kreativitas itu mengatakan anak usia dini itu kreativitasnya nyaris berada di puncak. Kalau mereka menghadapi kesulitan, dia nggak akan berhenti seperti kita. Iya, iya. Kita kan terlalu banyak mikir, angel, Bali bae, mundur aja gitu ya. Iya, Anak-anak iya, nggak. iya. Begitu dia dapat kesulitan, dia tahu ini suaraku nggak nyampe. Apa yang terjadi? Dia akan buat melodinya sendiri. Iya. Di langit bulan benderang cahayanya. Pernah dengar anak nyanyi seperti itu? Iya, iya, Yang iya. salah bukan anaknya. Bukan salah anaknya ya. Kita memberikan Betul, lagu yang betul, tingkat betul. kesulitannya di atas kemampuan Oke, kita suara oke. mereka. Oke tadi Oke. M mudah, kemudian apa lagi? Untuknya tadi sudut pandang. Sudut Lagu itu harus pandang, dibuat buat oke. mereka. Jangan memaksakan perspektif kita. Iya, iya, Ya, iya. kemudian S-nya sederhana. Kalau Sederhana. mudah ditentukan melodinya, kalau sederhana itu susunan syairnya. Itu harus dicermati. Banyak guru-guru kadang-kadang karena ingin memasukkan konten kurikulum, salah satu kelemahan lagu anak yang dibuat oleh para pendidik itu apa, Kang? Apa kira-kira? Terlalu padat. Karena dia ini penting, ini bagian ini harus masuk ke lagu, ini harus Ada pesannya itu yang pesannya terlalu padat Gitu dan ya. itu menjadi tidak menarik buat anak-anak. iya ya. Ya. Sementara kalau kita lihat lagu, saya membedakannya lagu edukatif dengan lagu industri. Lagu-lagu industri yang dibuat oleh Papa T-Bob itu ringan, anak-anak pasti seneng gitu. Tapi pesannya kurang. Iya, iya. Ya, pesan itu fokus saja, tidak usah terlalu banyak, tetapi cukup untuk mengeksplor dunia anak-anak sesuai perspektif mereka. Lalu I-nya indah makna. Indah makna. Banyak guru-guru itu yang suka curhat, Kak, saya nggak bisa bikin lagu. Kenapa? Saya nggak terbiasa menulis syair yang indah-indah. Anak nggak butuh kata-kata yang indah. Coba tengok lagu anak-anak itu seperti obrolan biasa. Iya, iya. Jadi yang lebih penting adalah maknanya yang indah. Ada sesuatu yang positif ingin kita tanamkan pada anak-anak. Bukan sekedar keindahan katanya. Gitu. Jadi lagunya Pak Ate itu kan kayak orang yang bercerita biasa. Betul, Kemarin paman datang, pamanku dari desa. Kayak
orang cerita biasa. Iya, iya. Tidak pakai pakai aduhai, nggak pakai lagu anak-anak, Iya, nggak, iya. justru nggak usah itu. Lalu yang terakhir K. K. K itu kantong ilmu. Jadi lagu anak-anak sesederhana apapun Kang Acep, itu akan memberikan informasi, wawasan baru, konsep-konsep penting, prinsip hidup, nilai. Tapi itu nggak kerasa karena masuk dalam liriknya. Jadi 5 hal itu yang kita olah sehingga guru-guru kita yang kemudian bergabung dalam komunitas SCLA itu berkarya membuat lagu yang tidak sekedar menceriakan, tapi ada nilai di sana yang dibawa oleh lagu itu. Gitu. Keren sekali Kak Adi. Ya, usaha. Perjuangan yang masih harus dilanjutkan panjang ya. Sayang sekali kita Iya, memang terbatas waktunya ya Kak Adi. Mungkin pada episode berikutnya bisa kita undang lagi. Siap. Saya pikir sahabat gawe juga penasaran banget tuh. Seperti apa sih yang lagu yang mungkin pas dengan anak-anak. Mungkin bagi sahabat gawe yang ingin belajar dengan Kak Adi bisa ya Kak Adi ya? Bisa. Jadi kita setiap sekian periode selalu membuka kelas baru untuk Sekolah Cipta Lagu Anak itu. Oke. Silakan teman-teman bisa bergabung di komunitas pencipta lagu anak Indonesia. Kita nanti bisa belajar bersama di sana. Gitu Kang Acep. Oke. Terima kasih Kak Adi Kitana atas Sama-sama. kehadirannya. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih juga sudah mengundang saya di ruang yang keren ini. Ya. Baiklah sahabat gawe piawe. Nah, inilah tadi perbincangan kita tentang lagu anak ya. Banyak hal yang sudah tadi dibicarakan dan semoga dengan perbincangan ini membawa manfaat bagi kita semua. Baik, kita akhiri dulu perbincangan kita. Sampai jumpa. Hihi. La 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 la.